Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan muatan pelajaran kita hari ini adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan contoh kerjasama dalam keberagaman. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anakku, perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah masyarakatnya beragam? Ya, tentu masyarakat yang ada di sekitar kita beragam. Keberagaman yang ada di masyarakat meliputi banyak hal, mulai dari agama. Di negara Indonesia ada 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana dengan di lingkungan sekitar kalian? Apakah ada keberagaman agama ini? Yang kedua, ada juga keberagaman suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Tengger. Kalau kalian tinggal di Bojonegoro, ada juga namanya suku Samin. Kemudian keberagaman selanjutnya adalah budaya. Budaya yang ada di masyarakat tentu berbeda-beda, mulai dari adat atau kebiasaan, upacara-upacara adat, kemudian ada tari-tarian, pakaian adat, ada bahasa. Semuanya yang ada di masyarakat kita tentu berbeda-beda. Kemudian keberagaman yang ada di masyarakat selanjutnya adalah pekerjaan. Di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, tentu masyarakatnya mempunyai pekerjaan yang berbeda. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang sebagai pegawai negeri sipil, guru, bidan, perawat. Masih banyak lagi pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian keberagaman juga ada tentang kegemaran. Kegemaran setiap orang tentu berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, itu adalah beberapa contoh keberagaman yang ada di masyarakat sekitar kita. Anak-anakku, keberagaman yang ada di sekitar kita bukan penghalang bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, keberagaman tersebut haruslah menjadi semangat kita untuk terus bersatu. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup di lingkungan masyarakat membutuhkan orang lain. Untuk itulah, maka kita harus saling menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada. Nah, salah satu sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman tersebut adalah kerjasama. Lalu, apa saja bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada beberapa bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekitar kita.
Yang pertama adalah ronda atau siskambling. Anak-anak, ronda atau lebih tepatnya ronda malam atau juga disebut siskambling atau sistem keamanan keliling adalah sebuah kegiatan di masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dari segala tindak kejahatan atau pencurian. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berjalan keliling desa pada malam hari. Nah, ronda malam ini biasanya dilakukan setiap hari secara bergiliran. Jadi ada jadwalnya, malam ini yang harus ronda siapa saja, besok yang harus ronda siapa saja. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kerjasama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada juga kerja bakti. Kerja bakti ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, secara sukarela. Artinya tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk uang atau apapun. Namun hasil dari kerja bakti ini dapat dinikmati secara bersama-sama. Contohnya kerja bakti ini misalnya kerja bakti membersihkan masjid atau kerja bakti membersihkan selokan. Bentuk kerjasama selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa. Itu gotong artinya mengangkat, kemudian royong artinya bersama-sama. Sehingga gotong royong ini dapat diartikan sebagai satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meringankan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, gotong royong ini merupakan nilai luhur dari bangsa Indonesia. Biasanya ini banyak kita jumpai di daerah-daerah pedesaan. Misalnya ada tetangga yang membuat rumah, maka tetangga lain juga akan membantu bersama-sama untuk membangun rumah tersebut. Biasanya juga pembangunan masjid, maka ada gotong royong, semua masyarakat ikut serta membangun masjid secara bersama-sama. Kemudian, apa manfaat dari kerjasama yang kita lakukan tersebut? Manfaatnya yang pertama, pekerjaan berat akan terasa menjadi lebih ringan. Anak-anak dapat bayangkan jika anak-anak harus mengangkat sebuah kayu sendirian. Kemudian anak-anak bandingkan dengan mengangkat kayu tersebut bersama-sama dengan 3 atau 4 orang. Mana yang lebih ringan? Tentu mengangkat kayu bersama-sama. Kemudian manfaat kerjasama yang kedua adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Karena kerjasama ini dilakukan oleh banyak orang, tentu pekerjaan yang mestinya membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat selesai. Manfaat kerjasama yang ketiga adalah dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini adalah manfaat yang sangat penting dari kerjasama. Kemudian yang keempat, manfaat kerjasama dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong. Yang kelima, dapat menumbuhkan jiwa sosial atau peduli terhadap sesama. Dan yang keenam, manfaat kerjasama dapat menghindarkan diri dari sikap egois atau sikap mementingkan diri sendiri. Itu beberapa contoh manfaat dari kerjasama. Tentu masih banyak lagi manfaat kerjasama yang belum Bapak sebutkan. Nah, silahkan kalian cari apa saja manfaat kerjasama tersebut. Demikian anak-anak materi kita hari ini.
tetap semangat untuk belajar, dan Bapak sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.